Perkenalkan, nama saya Marfira Saif dengan NIM A1J118032. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf volunteer sebagai pemenuhan tugas praktikum pada mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem-sistem organ yang lain. Sistem ini mengontrol tubuh baik terhadap otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ. Seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi dari sistem saraf adalah sebagai penerima informasi dalam bentuk stimulasi, memproses informasi, dan bentuk stimulasi, memproses informasi yang diterima, dan memberi respon atau reaksi terhadap stimulasi. Struktur dari sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang sangat khusus yang disebut dengan sel saraf atau neuron. Setiap neuron tersusun atas badan sel, dendrit, dan akson atau neurit. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun pula sitoplasma. Dendrit memiliki struktur yang bercabang-cabang dan berbagai bentuk dan ukuran. Akson merupakan penjuluran panjang dan kebanyakan tidak bercabang. Jenis-jenis dari sistem saraf kranial. Nefrus kranial adalah saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Pada manusia terdapat 12 pasang nefrus kranial, yaitu yang pertama adalah olfaktori. Sel olfaktori lah yang berperan dalam penciuman dan penghidu. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait dengan bau yang ada di sekitar. Dia terletak di foramina penciuman. Kemudian optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berfungsi dalam sensori. Hal ini karena saraf optik mengirimkan sinyal visual dari retina mata ke otak sehingga kita bisa mengendalikan objek. Kemudian okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata. Otot-otot tersebut akan membantu mata agar bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Kemudian troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan dalam pergerakan bola mata. Kemudian trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi motorik dan sensorik. Contohnya menerima sensasi pada wajah, menginervasi otot saat proses pengunyahan. Abdosen. Saraf abdosen bertugas untuk mengatur berbagai pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan penting saat mata melotot dan melirik, dan terletak pada orbital superior. Kemudian fasialis. Saraf fasialis memiliki fungsi motorik dan sensorik seperti menyediakan pesarafan motorik untuk otot ekspresi wajah, kemudian perut posterior digrastis otot, kemudian otot stiloid dan otot stapedium. Juga menerima rasa khusus dari anterior lidah dan menyediakan sekrot motorik
inervasi ke kelenjar ludah atau kecuali parotis dan kelenjar air mata. Selanjutnya, vestibuloclear. Saraf ini berperan dalam memediasi sensasi suara, rotasi, dan gravitasi, atau penting untuk keseimbangan dan gerakan. Lebih khusus lagi, vestibular cabang membawa impuls untuk keseimbangan dan koklea cabang membawa impuls untuk pendengaran, terletak di internal kanal akustik. Kemudian glossopharyngeal. Saraf ini berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Saraf ini terlibat bersama dengan vagus saraf di refleks muntah. Kemudian vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi, mulai dari hal fungsi motorik, sensorik, dan parasimpatik. Bagian sensori dari saraf ini berperan merasakan sensasi di telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di dalam perut. Kemudian bagian motorik saraf ini bergerak mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit bagian mulut yang lunak. Kemudian bagian parasimpatik. Saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung, mempersarafi otot halus, dan seluruh saluran pernapasan, paru-paru, dan saluran cerna. Kemudian aksesorius. Saraf ini berfungsi mengontrol otot leher dan otot trapesium, yaitu otot yang menyusun struktur punggung manusia. Dan yang terakhir yaitu hypoglossum. Saraf ini berperan dalam persarafan motorik yang mengatur pergerakan dari lidah. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang sistem saraf volunteer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.